Oke teman-teman, jumpa lagi di channel hobiku. Nah, itu adalah channelnya untuk suka-suka. Nah, kebetulan kali ini saya akan berbagi tutorial seputar setting foto ya. Setting foto ini sebenarnya mudah kalau tahu prinsip dasarnya. Nah, kebetulan saya akan menjelaskan prinsip dasar untuk setting foto ini supaya teman-teman nanti bisa belajar dan mengaplikasikannya bagaimana cara melakukan settingnya sehingga membuat controller menjadi sesuai dengan harapan. Nah, itu aja. Jadi langsung saja gini, yang pertama-tama yang harus dipunyai yaitu software foto, di download di link di bawah nanti saya sediakan. Yang kedua drivernya ya, atau kayak Bluetooth ya. Dan yang ketiga yaitu fotonya sendiri. Oke, seperti itu. Langsung saja, ini adalah cara melakukan install driver foto. Driver foto itu teman-teman bisa menginstal di sini. Ini drivernya ya, seperti ini drivernya. Kalau teman-teman sudah menginstal berhasil, nanti di device manager sini akan muncul port lah. Portnya ya, seperti itu. Nah, oke ya, jadi saya lanjutkan aja. Ini posisi kabel setting belum saya colok, sekarang saya masukkan. Oke, seperti ini, dan akan muncul COM dan LPT di port ya. Klik saja. Nah, ini kebetulan saya sudah menginstal, jadi langsung muncul COM-nya. Kalau belum menginstal, anggap aja saya uninstall gini ya, delete driver lah. Oke, ini kan hilang ya. Oke, ini seolah-olah saya belum install. Terus saya colok lagi. Oke, nanti akan keluar USB serial controller D. Oke ya, seperti ini. Nah, ada drivernya untuk kabel setting. Ini saya kabel setting yang versi high speed ya. Kalau beli di saya di TRVK itu versi high speed, wajib ditaruh di D, drive D, jangan drive C, drive D. Oke, ingat-ingat ini alamatnya. Oke, terus nanti ini klik kanan saja, update driver, browse my computer for drive, let's me pick up. Ini di sini nanti pilih yang ini port, COM dan LPT. Oke, have this. Oke, nah ini nanti browse-nya arahkan ke situ ya, ke D. Terus apa ini tadi, lupa saya. Ini ya, ini oke, driver kabel setting dan pilih share 2 PL. Ini open saja seperti ini dan oke. Akan muncul kayak gini, langsung next saja dan nanti di sini akan muncul otomatis. Ini saya close, akan berubah. Nah, ini ya, COM3. Oke, seperti itu. Itu yang wajib dilakukan, yaitu install driver dari kabel setting. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi fotonya di sini. Oke, nah, karena tadi COM-nya COM3, maka kita open port kita dan kita klik connect. Nah, oke, kita klik connect. Nah, karena ini saya jelasin saja. Oke, misal ini aja lah. Apa ya, saya kasih
Contoh saja, misal ini backup, oke lah, ini ya, oke. Ini adalah tampilan halaman pertama. Ini saya perlu jelaskan dulu di halaman pertama, yaitu model EM100. Teman-teman bisa milih, kalau teman-teman pakai EM50 ya sudah ganti EM50. Kalau pakai EM100 ya diganti EM100. Tapi sebenarnya mau diganti EM100 atau EM50 nggak ngefek di sini ya. Teman-teman mau ganti EM50, nanti kalau sudah disimpan di parambret, nanti waktu login lagi ke sini, connect lagi, ya akan kembali defaultnya M100 lagi. Oke, nggak apa-apa, nggak terlalu nggak terlalu pengaruh. Terus baterai voltage. Nah, baterai voltage ini bagaimana sih cara milihnya? Oke, gampang aja gini ya, baterai voltage itu. Misal saya punya LiFePO 4, ini selnya ya, selnya. Oke, ini 1, 2. Nah, biasanya kan teman-teman main sampai ini ya, 32 sel. Nah, ada yang lithium ion juga. Nah, kalau SLA ya gini ya. Oke, tegangan baterai LiFePO 4 itu tegangan minimal dan maksimalnya itu beda-beda. Lithium juga beda-beda. Oke. Nah, ini saya kasih biar jelas ya. Ya, berbagi ilmu, sama-sama tahu, kita bagikan ilmu supaya jadi amal jariah. Ini kan kedepannya ini motor listrik, mobil listrik itu akan jadi kendaraan yang banyak dijumpai di jalanan. Nah, jadi sama-sama belajar amal jariah. Nah, ini tegangan tengahnya ya, tegangan middle-nya yang tengah ya, ini tegangan min lah, tegangan tengah. Oke, saya akan buat saja tabelnya seperti ini biar teman-teman nggak bingung. Nah, untuk LiFePO 4 sendiri itu kan tegangan minimalnya berapa? Bisa cek di Google. Biasanya itu 2,5. Oke ya, 2,5. Oke. 2,12. Wah, kacau ini formatnya. Tunggu ya, tak ubah dulu formatnya biar nggak pusing bos. Oke bos. Oke, 2,5. Oke, tegangan maksimalnya berapa kalau full? 3,65. Oke, ini oke, gini ya. Oke, 3,65. Oke, seperti ini. Saya bikin 2 angka di belakang koma saja biar nggak pusing. Oke. Nah, tegangan rata-ratanya berapa? Ya, 3,2. Kalau lithium ion itu tegangan minimalnya berapa? 3,2. Tegangan rata-ratanya tengahnya ada yang bilang 3,6, ada yang bilang 3,7. Tegangan maksimalnya berapa? Full chargingnya di 4,2 volt. Nah, kalau untuk SLA, ya SLA kan di aki kering ya sebenarnya ya. Oke, untuk aki kering itu ini tegangan minimalnya itu sekitar 10,5. Tegangan rata-ratanya di 12 volt dan tegangan full chargingnya di sekitar 13 volt. Ada yang bilang 13,2, ada yang bilang 13,4. Oke, saya asumsikan 13 saja. Oke, nah, terus gimana deh cara ngitungnya? Ini ya segini aja. Nah, itu seperti ini ya. Oke, ini kalau satu sel ya seperti ini.
Oke. Oke, kayak gini ya. Ntar kira-kira ini kalau begini kan bisa nggak? Oh, nggak bisa, bos. Oke, bos. Tak kalikan dulu, bos. Sabar ya. Biar kita itu enak, bos. Ya. Ini saya berbagi tutorial ya, biar sama-sama kita belajar lah ya. Bukan berarti saya sudah pinter, bukan. Jadi katanya kan kalau ilmu itu dibagikan, maka akan bertambah ilmunya. Jadi maksudnya amal jariah gitu ya. Jadi kalau nanti saya mau belajar sesuatu yang baru itu dimudahkan. Gitu. Jadi kalau pelit ilmu bisa jadi pengen belajar sesuatu yang baru itu susah. Nggak nyantol-nyantol, otaknya dede. Seperti itu ya, situ monggo percaya, monggo nggak percaya ya silahkan. Oke ya, ini lanjut aja. Ini kalau saya tarik ke bawah sini, nah, dan ini kalau ini saya tarik ke bawah sini, dan ini juga. Nah, biasanya teman-teman kalau beli molis itu kan baterainya masih SLA ya, di sini ya, posisinya di sini ya. Oke, masih SLA sini ya. Lah, kalau masih SLA seperti ini, biasanya antara dua ini, 5 atau 6 sel. Nah, ini 5 atau 6 sel ini ya. Ada yang 60 volt, ada yang 72 volt. Ini bacanya ini. Oke. Kalau baterainya lithium ion, biasanya mainnya itu di sekitar sini. Ini sama ini. 72 voltnya itu di 20 sel, atau dia di 60 voltnya ada di 17 sel biasanya itu. Kalau lithium 4 itu ada di sini, 60 voltnya di sini, 60 voltnya di sini, 72 voltnya di sini. Nah, kalau teman-teman main 96 volt di sini. Oke, di sini ya. Oke. Begitu guys ya, kurang lebih. Oke, lanjut saja. Terus selanjutnya bagaimana cara melakukan setting foto? Nah, teman-teman harus paham tabel ini dulu ya. Jadi tabel ini teman-teman harus paham dulu. Harus paham dulu. Kalau nggak paham ya nggak akan bisa nyeting fotonya ya. Oke. Tadi berapa tadi? Ini ya 17 20 ya. Ini 20, tak tandai dulu lah ya, 20 sama 24 ini. Kalau lithium ion di 17 sama di 20 ini. Oke ya. Oke. Misal ya, ini saya bermain di tegangan 60 volt. Oke, 60 volt tadi kan saya setting di 60 volt ini ya. Oke. Terus over voltage-nya berapa? Over voltage itu seperti ini. Tegangan batas atas. Ketika teman-teman main di misal baterai lithium ferrit fosfat ya, yang sekarang lagi banyak dipakai kan lithium ferrit fosfat itu. Jadi 60 volt kita pakai yang ini ya. Nah, ini ya, kita tebelin saja ini ya. Jadi settingannya di 73 volt. 73 volt. Ini kita ganti 73. Oke ya. Atau 73,1. Nah, gitu. Jadi ketika tegangan regennya itu tinggi melebihi tegangan full chargingnya baterai ketika 20 sel ini sistem 60 volt di 73 lebih 73,1, maka controller akan protect sehingga posisi langsung off dan proses regen ngecas ke baterai itu tidak terjadi sehingga baterai aman.
Oke, seperti itu. Terus under voltage ini kita lihat di sini, di angka 50. 50. Under voltage itu 50. Oke, ini ya. Jadi ketika baterai itu sudah habis dikuras, habis sudah 0% ya di tegangan 50 ini, ya sudah 0%, maka nggak boleh disedot lagi. Jika disedot lagi, dia akan merusak selnya, karena selnya itu sudah 0, sudah jangan disedot lagi. Itu oke. Terus ada lagi namanya soft under voltage. Ya, soft under voltage itu apa sih? Jadi gini, soft under voltage itu dia alarm lah sebenarnya. Jadi ketika teman-teman memakai dari 73 ini penuh, terus dipakai terus ke 64 dek, terus turun lagi sampai di 55 volt. Itu motor langsung melambat. Jadi nggak bisa kenceng lagi. Jadi sama fotol ini langsung dicekek itu arus yang mengalir. Tujuannya supaya apa? Ya supaya yang pertama si pengemudi tahu kalau baterainya mau habis. Oke. Yang kedua, dengan arus yang dicekek tadi yang kecil sehingga jarak tempuhnya bisa lebih jauh. Sehingga bisa cari tempat charging di sekitar situ sehingga aman, nggak perlu nuntun. Dan yang ketiga, karena baterai sudah mau habis, kalau disedot dengan ampere yang besar bahaya, baterai bisa cepat rusak. Itu ya. Oke, itu seperti ini. Terus under voltage variasi ini saya nggak pernah ngerubah-ngerubah, dan pernah saya rubah-rubah juga nggak pernah ada efeknya. Jadi ya wis skip aja ini. Busbar current, oke, busbar current ada namanya nanti current limiting untuk sport mode setup ini. Ya, apa sih bedanya? Jadi busbar current ini itu adalah apa namanya? Ibaratnya kalau di mikrotik itu namanya burst, lonjakan sesaat ya, nah, gitu. Jadi misal gini, ini disetting misal 100 ampere, ini disetting 80 ampere. Yang mengalir berapa? Steady-nya, continuous-nya 80 ampere, mengalirnya 80 ampere. Nah, tapi sesaat dia bisa sampai 100 ampere. Itu ngebrusnya itu 100 ampere, tapi sesaat zet gitu toh. Tapi steady-nya di 80 ampere itu ya, continuousnya. Oke, seperti itu. Jadi ini busbar current itu ibaratnya itu lebar jalannya lah, lebar sungainya ini ya. Cuman ini lebar maksimalnya lah, ini settingan batasannya yang dialirkan ke sungai itu, alirnya berapa. Tapi lebarnya sungai itu 100, cuman yang dialirkan airnya cuman dibatasi 80, itu maksudnya gitu. Jadi kalau ternyata 80 itu ada riak-riaknya, jadi 90 itu masih bisa. Itu tergantung baterainya dan BMS ya. Oke, untuk fase current itu apa? Fase current itu ya yang mengalir di BLDC itu kabel 3 itu arusnya berapa maksimal yang mengalir. Nah, itu karena di fotol EM50, 30, 25, M100 itu kan nggak ada sensor currentnya yang di pasenya itu. Jadi ini nggak ngefek, ini mau diisi berapa, 10.000, 1 juta nggak ngefek. Oke, khusus yang seri-seri middle menengah ke bawah ya ini nggak ngefek. Tapi kalau untuk yang fotol seri atas saya EM200 260 ada ya. Oke, terus low protect ini jadi throttle ya, ini hubungannya sama throttle. Jadi throttle itu kayak gini ya. Jadi throttle
Throttle itu saya bingung, saya tapain aja lah. Jadi throttle itu kayak gini ya, throttle itu throttle itu kan gini ya. Oke, nah. Jadi ketika dia diputar sekitar berapa ini ya, 270 derajat ya, 270 derajat. Dia itu putarannya maksimal kan gitu. Lah, throttle itu di sini di putaran 0 ini ya, putaran 0 ini ya. Putaran 0 ini dia ada sensornya, Oke, ada sensornya. Gitu ya. Terus di sensor ini dia ada magnetnya. Intinya gitu, ada magnetnya. Semakin dekat maka arus yang tegangan yang dikeluarkan semakin tinggi. Oke ya. Terus low protect 0,34 ini apa maksudnya? Jadi ketika throttle itu sudah tertancap ya di sistem kendaraan listrik, itu ketika awal dinyalakan, tegangan yang dikeluarkan oleh sensor hole-nya itu ini 49 ini tipenya hole-nya. Nah, ini kan main, ini plus, ini out. Nah, 5 volt. Nah, tegangan yang dikeluarkan ini harus di atas berapa ini? 0,34. Harus di atas 0,34. Nah, kalau di bawah ini langsung terdeteksi throttle error. Nah, gitu. Terus start voltage 1,29. Artinya apa? Artinya pada saat ini diputar, gas ini mulai diputar. Lah, tegangannya kan lama-lama naik ini. Nah, dari 0,34 naik 0,5 sampai di 1,29 ya. Itu sudah mulai berputar, sudah akan mulai berputar gitu ya. Ini. Terus the end of the, itu 3,6. Nah, 3,6 itu apa? Ketika 3,6 itu saat putaran ban sudah 100%. Nah, gitu. Putaran ban 100%. Lah, ini angka ini kalau saya rubah jadi misal 3 gitu ya, 3. Nah, berarti misal 3,6 itu muternya 270 derajat. Nah, gitu ya. Muternya setara 270 derajat 3,6 itu. Nah, kalau saya ubah jadi 3, berarti kurang lebih kan nggak sampai 270 derajat, sekitar 200, anggapnya 200 lah ya, 200 derajat, anggapnya 200 derajat. Kan diputar sedikit, tegangannya 3 kan, nah sudah 3. Nah, speednya berapa? Apakah di bawah 100? Enggak, speednya tetap 100. Nah, gitu, speednya tetap 100. Jadi intinya diputar sedikit, itu sudah langsung sepeda itu responsif gitu. Jadi kesimpulannya semakin tinggi nilai ini, misal saya 4,5 gini ya. Throttle itu kalau ditarik, diputar itu responnya semakin slow. Untuk pembalap biasanya makainya ini di sekitar 2,5 itu. Jadi di gas sedikit itu sudah mau loncat-loncat gitu, kayak jaran. Gitu ya. High ini batas atas. Jadi batas atas sih maksudnya gini. Maksudnya batas atas sih ketika sepeda posisi mati terus langsung di on kan, ternyata ini langsung ngeluarin power tegangan 4,85 atau di atasnya. Nah, artinya apa? Artinya sepeda itu kalau dia nggak protect, maka sepeda itu akan loncat, langsung terbang ya, karena di on kan langsung digas full gitu. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya foto langsung mendeteksi posisi itu error. Nah, kalau error, sepeda
ada simbolnya throttle error. Nah, untuk proteksi aja itu. Nah, terus apa sih manfaatnya ini? Kok angkanya bisa diubah-ubah? Yaitu tadi manfaatnya untuk ini responsif throttle. Ya, kali aja ada throttle tertentu, sepeda tertentu yang dipasang, tapi tiba-tiba terdeteksi error di speedometernya, muncul throttle-nya error. Nah, terkadang itu nggak rusak, sensornya ini terkadang nggak rusak, cuman settingannya ini mungkin throttle-nya itu cuman ngeluarin tegangan 0,2 volt. Nah, ya udah, ini berarti kan di bawah 0,34 dia akan terdeteksi error. Nah, ini diubah aja jadi 0,1, direndahin gini. Nah, gitu. Jadi nggak error. Ya seperti itulah kurang lebih settingannya. Terus start setting. Nah, start setting ini untuk start torsi, kombinasi torsi ini saya ubah-ubah, nggak terlalu ngefek juga. Artinya apa? Artinya mungkin selama ini saya sering bermain di EM 25, 30, 50, 100. Itu aja sih. Nggak terlalu ngefek. Mungkin di seri yang lebih atas, EM 150 atau 200, 260, 350 mungkin ngefek ya. Tapi untuk seri ini nggak terlalu ngefek. Jadi biarin aja nol. Rate of risk. Nah, itu jadi rata-rata kenaikan lah ya. Itu bisa ditambah. Jadi ini bisa bermain di sini, juga bisa bermain di throttle sini tadi yang saya jelasin. Nah, ini rate of decline. Nah, rate of decline itu ketika gas dilepas, dia memperlambat ya, mengalami perlambatan itu seberapa besar. Nah, itu hubungannya nanti dengan ini IBS rasio ini. Ini hubungannya sama settingan regen ini. Nah, ketika ditekan. Nah, itu ya. Oke, seperti itu. Saling berhubungan. Ya, itu settingan untuk halaman pertama. Itu ya. Oke, seperti itu. Jadi, sementara halaman pertama lanjut ke part 2 di sesi video selanjutnya.